Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Kabar baik, alhamdulillah. Tante Miska nggak buka live kah? Nggak tahu belum kali. Oh Belum, belum. Oke. dia baru buka nih. Hmm. Iya, Lagi muter-muter iya. lihat-lihat. Belum ada otennya sih ini aku baru buka sih. Oh iya nih, nggak apa-apa, santai aja. Heeh. Santai aja. Sampai maghrib azan. Habis itu kita sholat nanti habis isya. Nah ini lagi. Apa namanya? Buka lagi. Kalau menurut Bang Al nih tentang tema aku bagus nggak? Temanya. Ah, Tem- perbedaan antara Lukas dan Matius. Lukas 22 nomor 2139 dengan Matius 2114. Ya, sebenarnya masalah kalau Lukas sama Matius itu kan arahnya ke teks, critical text ya. Nah, Mm-mm. critical text ini orang-orang yang awam tuh biasanya nggak nguasai biasanya. Ya, critical text ini Iya. biasanya di level-level pendeta ataupun aktivis-aktivis yang belajar tentang sejarah. Tapi kalau orang awam itu dia nggak ngerti. Hmm. Nah, itu kalau critical text. Jadi, kalau untuk tema ini, outline-nya memang harus yang memang ngerti sejarah Bible. Muslimnya juga yang bahas itu harus ngerti kitab Lukas itu sejarahnya bagaimana, kapan ditulis, kemudian ini tulisannya apa ujuk rindunya ke siapa itu dia harus ngerti. Karena kalau enggak nanti diperkusir itu. Terus yang kedua, Iya, iya. masalah hermeneutiknya juga dia harus ngerti juga. Itu. Ya boleh-boleh aja sih yang umum, nggak masalah. Cuma ya itu aja sih kalau tentang apa? Tentang ini ya, scripture ya. Iya, Boleh-boleh. tentang scripture. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, istilahnya kalau misalkan mereka mau bahas yang mereka kuasai nggak masalah juga gitu. Yang Hmm. penting kita ada pembahasan aja di sini. Yang penting Biasanya poin. aku kasih papan ini cuma untuk pemanis ya, pemanis. Tapi bagus kalau ditanggapin temanya, tapi kalau enggak pun mungkin ada tema yang mereka kuasai, ya nggak apa-apa gitu. Betul, betul. Maksudnya nggak kaku gitu, santai aja. Iya, iya. Nggak Tapi apa-apa yang gitu. penting yang penting tidak menghujat itu aja. Mm-mm. Betul, betul. Jadi boleh-boleh aja sih. Kan tema. Jadi nanti masalah subbahasannya apapun boleh lah. Teologi kayak atau apa kayak boleh. Iya, iya betul betul. Ya, saya Belum. pembukaan dulu ya. Hah? Ya sebelumnya apa ininya apa dari Lukas dan Matius itu apa ini yang dilemanya apa? Jadi gini, Nanti kalau dia yang dimaksud, uh dilemanya dia bakal nanya balik kan? Nah, dilemanya. mungkin gini ya, saya pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Moren, The Queen, cie. Dengan tema perbedaan apa antara Lukas dan Lukas vs Matius, ya. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat Islam, nikmat iman yang masih melekat dan tidak lupa juga kita apa kita apa tuh Salawat. dibilangnya tuh salawat ya salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW. Tema kita adalah tentang Lukas Lukas 22 2139 dan Matius 21 dan 14. Ya, eh, kalau misalkan perbedaan antara Matius dan Lukas, memang ada sejumlah bagian yang sering menjadi bahan diskusi di kalangan sejarawan atau ahli kitab atau dalam dialog lintas agama Islam dan Kristen. Ya, tapi penting dicatat bahwa umat Kristen itu umumnya memiliki penjelasan untuk perbedaan-perbedaan tersebut ya. Nah, sementara mungkin para pengkritik itu mungkin memandang sebagai kontradiksi gitu. Jadi apakah benar itu kontradiksi atau bukan ya tergantung pendekatan yang digunakan gitu ya. Jadi salah satu pertanyaan yang sering diajukan kepada uh, orang Islam atau Kristen yang awam mungkin ya, kenapa Matius dan Lukas itu sama-sama menceritakan kehidupan Yesus,
justru memiliki sejumlah perbedaan yang cukup mencolok gitu. Kalau keduanya itu sama-sama diilhami oleh Tuhan dan menceritakan peristiwa sejarah yang sama, kenapa rincian-rinciannya itu tidak selalu sejalan gitu? Contoh, yang paling terkenal itu adalah silsilah Yesus. Nah, Matius itu menelusuri garis keturunan Yesus itu melalui Nabi Daud hingga Raja Salomo. Nah, sedangkan Lukas menelusuri itu melalui putra Daud yang lain, yaitu Nathan. Bahkan nama-nama leluhur setelah Daud itu berbeda hampir seluruhnya, seperti itu. Nah, ya termasuk ayahnya Yusuf ya. Nah, dalam Matius ayah Yusuf itu adalah Yakub, sedangkan dalam Lukas adalah Heli. Nah, kenapa dua silsilah yang sama ini disebut sebagai silsilah Yusuf gitu? Dan itu pasti ada perbedaannya seperti itu. Nah, perbedaan juga tampak pada kisah masa kecilnya Yesus. Dalam Matius, orang-orang Majusi itu datang mengunjungi Yesus. Keluarga itu kemudian melarikan diri ke Mesir karena ancaman Raja Herodes. Lalu kembali dan menetap ke Nazaret setelah Herodes wafat. Nah, dalam Lukas, kisah tentang orang Majusi ini dan pelarian ke Mesir itu tidak disebutkan. Tapi sebaliknya, setelah kelahiran Yesus, Yusuf dan Maria itu membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem, lalu kembali ke Nazaret. Nah, kenapa satu Bible menceritakan pelarian ke Mesir, sementara yang lain sama sekali tidak menyebutkannya, gitu. Nah, oke, Bang Saka, selamat malam. Selamat sore menjelang malam. Ya, selamat sore, selamat sore. Iya, boleh tahu Islam atau Kristen, Bang Saka? Kristen, Kristen. Oke, Kristen. Oke, Bang Al? Oh, Bang Al lagi telepon ya, Bang Al ya. Oke, saya terusin dulu ya, apa namanya tuh narasinya. Mungkin nanti bisa ditanggapi sama Bang Saka ya. Oke, Bang Al sudah. Oh, Bang Al masih telepon ya. Iya, iya, lanjut aja, lanjut aja, lanjut aja. Oke, mau langsung dialog lintas agama pun nggak apa-apa. Itu cuman ini aja sih, cuman pengantar saja dari saya. Jadi kayak begitu ya. Jadi diskusi ini kalau mengenai Matius dan Lukas itu nggak hanya berkaitan dengan sejarah, tapi juga menyangkut cara memahami inspirasi kitab suci. Nah, sebagian orang itu melihatnya sebagai kontradiksi yang sulit dipadukan, sementara yang lain melihatnya sebagai perbedaan sudut pandang yang masih dapat diharmonisasikan. Nah, perbedaan mengenai hal ini ya telah berlangsung selama berabad-abad, tetap menjadi salah satu topik utama dalam kajian Bible di dalam dialog lintas agama. Oke, sekarang Bang Al sama Bang Saka silakan berdiskusi ya tentang tema, atau mungkin Bang Saka ada tema yang dikuasai, silakan aja nggak apa-apa. Kita santai aja Bang. Ya, Bang Saka, monitor. Ya, ya, ya. Ya, mungkin Bang Saka mau berbicara dulu, silakan. Kristen sampun naik. Kakak ini biasanya nggak mau dialog ya. Gimana, Ustadz? Dia nggak mau dialog biasanya. Dia kan nggak ini dia apa? Dia sama Kristen nggak sama Bible nggak percaya dia. Oh ya? Enggak, aku baru tahu Bang Saka karena Bang Saka baru naik ke atas di kepala saya. Oh Cuma gitu. sama Yesus dia percaya, tapi sama Bible dia nggak percaya. Oh oke. Mungkin ada yang mau ditanya? Nggak apa-apa Bang Saka tentang Bible, tentang Islam, nggak apa-apa, silakan. Biar saya tanggapi mengenai itu Lukas sama Matius itu dulu ya. Oke, baik, silakan. Mengenai perbedaan Lukas, Matius, dan Bible kanonik lainnya, sebenarnya di kalangan kekristen itu sudah tahu ya, bahkan mereka tahu ada 6.000 lebih ya kontradiksi segala macamnya. Tapi bagi mereka itu nggak masalah katanya, karena kan sifatnya pengilhaman. Jadi bukan febratim, bukan secara teks dari Tuhan, hanya ilhamnya dari Tuhan, tetapi teksnya by penulis Bible itu sendiri. Jadi kalangan Kristen itu ya mereka nggak ada masalah lah di situ. Ya, walaupun itu berbeda, atau mereka tetap beriman di situ. Mereka tetap percaya gitu sama ketuhanan Yesus. Nah, jadi mereka menganggapnya itu variasi gitulah. Mana lanjut.
Ya, Bang Saka mungkin mau ditanggapi silakan. Ya, apa yang saya mau tanggapi? Ya, apa ya yang Bang Saka kuasai silakan. Eh, Mungkin oh masalah ya, yang tadi dari Bang Al dari berita yang tadi katanya Bang Al nggak percaya Bible tapi percaya Jesus. Kenapa nggak masuk Islam aja, Bang? Big Brothers, would you like to come up, please? Help us to discussion here. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bahasa Inggris nggak, Bang Saka? eh tidak bisa semua Nggak bisa sih, fluent cuman ya? Mm-mm. ya bahasa Indonesia aja lah, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oke, nggak apa-apa nanti kita translate. Oke, jadi kenapa kok maksudnya kenapa Bang Saka nggak percaya Bible tapi percaya Yesus? Kenapa nggak masuk Islam aja Bang Saka? Because if you Begini, accept Islam, if you accept Islam, you don't lose Jesus. Kamu tidak kehilangan Yesus, but you know the truth about him. Tapi kamu tahu mengenai Yesus, tentang kisah Yesus itu dari Islam gitu. Bang Ivan, naik Bang Ivan. Jadi kita pun menghormati, memuliakan Yesus ya, Yesus alaihissalam, Haji Yesus. iya Ya, iya yang kalau kita sebut kalau dalam bahasa Arab itu Isa, seperti itu. Hanya perbedaan nama saja, tapi orangnya sama sebenarnya. Seperti itu. Ya, gimana Bang Saka? Kenapa gitu? Kenapa tidak percaya Bible, tapi kalau sama Yesus sih percaya, dia bilang gitu. Tadi Bang Al bilang, ya silakan. oke oke. Kenapa Ya. saya nggak percaya Bible? Hmm, Karena Bible itu udah dikontradiksi, udah dirubah-rubah, hmm, udah dirubah lah, apa yang hmm, dikatakan Yesus itu hmm. bertentangan dengan yang diajarkan oleh Paulus gitu. Pada Paulus Iya, kan tidak Yesus kan tidak mengenal siapa itu Paulus. Yang dia kenal itu kan adalah Markus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, iya dan betul. yang lain-lainnya gitu. Jadi Iya betul. Paulus itu siapa gitu? Iya betul betul. Paulus itu bukan murid Yesus, bukan Iya betul. siapa-siapa Yesus. Jadi Mm-mm. dia nggak Yesus nggak mengenal siapa itu Paulus gitu. Yang dia kenal Iya itu adalah memang. Simon Petrus. Betul betul Jadi betul. jadi itu makanya kenapa saya nggak percaya Bible gitu. Mm-mm. Ya itu udah step yang menurut saya bagus ya karena abang itu memang berarti tidak iman buta ya. Kalau iman buta kan imanis saja ya. Misalnya kalau misalkan suruh nyembah setan ya ya udah ikut aja nyembah WC ya udah ikut ya. Nah berarti Bang Saka ini salah satu orang yang berpikir menggunakan akal ya bagus itu. Ya, Tapi kalau kalau Bang Saka itu tidak percaya bahwa Bible yang ada sekarang sepenuhnya kontradiksi dan tidak terjaga atas keasliannya, uh, atas dasar apa Bang Saka tetap mempertahankan agama ini? Sebenarnya bukan agama ya, kalau Kristen itu sekte, sekte dia. Kristen itu Mm-mm. sebenarnya bukan agama. Iya Kristen betul. itu adalah hanya penamaan aja, penamaan bahwa itu Mm-mm. adalah yang mengikuti Kristus, Yesus Kristus, Kristus, Kristian. Iya betul. Kristian kalau bahasa Inggris Kristian. Mm-mm. Itu maksudnya. Iya betul. Bang Ivan naik Bang Ivan. Mumpung aku lagi sendiri, tapi jangan jangan digalakin ya, Bang Saka ini orangnya santun. Dia santun orangnya. Iya, saya Assalamualaikum Sista. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi taala wabarakatuh. saya nggak tuh. Gimana? Saya nggak tuh. Iya dong, saya sayang sama Kristen-Kristen yang santun, ya kan? Hmm. Iya. Emang Bahas oh tentang ada apa? Bahas lagi tentang gini. Bang Saka ini kan percaya sama Yesus, tapi dia
ya dia sayang sama Yesus sama seperti umat Islam sayang sama Yesus ya. Cuman dia sudah tidak percaya lagi sama Bible karena Bible itu ya kontradiksi dan dia juga bilang kalau misalkan Bible itu ya tidak sepenuhnya terjaga keasliannya gitulah pokoknya intinya ya. Nah, apa namanya? Ini baru menerangkan ini aja sih, Bang Ivan gitu. Nah, saya tadi bertanya sama Bang Saka, kalau memang sudah tidak percaya kalau Bible itu ada sekarang sepenuhnya sudah tidak terjaga lagi keasliannya, dasar apa yang Bang Saka apa pertahankan tentang agama ini gitu. Maksudnya saya bilang kenapa nggak masuk Islam aja? Aku bilang gitu. Make sense, logikanya kan begitu ya. Kan begitu. Iya, ya dilanjut dulu sama Bang Ivan, silakan saya pantau ya. Ya gitu. Gimana Saka? Kamu sekarang maunya apa gitu kan? Mau kamu apa sekarang? Saya Ya nggak gitu mau aja. apa-apa. Saya nggak Jadi mau apa-apa. jadi kita nih Saya jadi cowok tuh diundang. jadi kita nih jadi cowok tuh nggak basa-basi gitu loh. Ya, Iya nggak? tidak basa-basi. Saya diundang kemari. Saya diundang kemari. Ya. Ya saya terima undangannya gitu. Iya. Ya udah. Iya, kan kamu udah nggak percaya dengan Bible, kamu sayang dengan Jesus. Nah, terus kamu maunya gimana? Iya, saya masih bertahan di Kristen. Berarti kamu tetap menjadikan Yesus Tuhan gitu. Iya, saya masih mendalami dulu gitu. Iya, Apa berarti kan kamu dasarnya? masih menjadikan Yesus itu sebagai Tuhanmu kan? Iya, sekarang masih betul. Masih. Ya udah, tetap aja kamu Kristen, kamu mau alasan nggak percaya Bible kah inilah ya tetap aja kamu jadikan anak manusia itu sebagai Tuhan. Kan Landasan itu imannya apa, Bang iya, terus Saka? Landasan terus imannya misalnya Bang gini, Yusuf, utama yang terus habis itu gini, kalau kamu udah nggak percaya sama Biblemu, terus kamu mau megang sebagai pedoman itu, kamu pegangan pakai apa? Pakai tali rafia apa tali apa? Tali pramuka. Saya percaya dari hati diri sendiri dulu. Ya, terus pelan-pelan. Pak supir pelan-pelan. terus apa lagi? Saya hati diri sendiri dulu. Terus apa lagi setelah dari diri sendiri? Terus apa lagi? Dah. Lanjut. TikTok gitu ya. Kan Bang Saka nih mengakui ada misalnya kontradiksi ya, ada perbedaan naskah atau dalam Bible. Kenapa tidak mencari kitab suci yang diyakini lebih terjaga gitu? Yang pasti-pasti aja gitu maksudnya. Kenapa? Saya belum sepenuhnya mendalami Bible ini sebenarnya. Terus? Ya makanya saya mencari kenapa sampai Kristen menuhankan Yesus ya. Saya cari dulu apa dasarnya kan gitu. Kalau di dalam Bible nggak ada. Ya, ini diselesaikan dulu Bang Saka bicara sebentar. Ya, oke, lanjut. Terus? Di dalam Bible kan nggak ada Yesus Tuhan. Jadi saya mau mencari dulu kenapa Yesus Tuhan kan gitu. Oke. Ya bagus sih, bagus. Jadi bagi orang yang berpikir mungkin Abang tuh mencari kebenaran gitu. Ya bagus lah, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya tidak rasional ya kalau tetap menjadi Kristen karena udah nggak yakin lagi terhadap otoritas Bible. Karena kalau misalkan kita tuh beriman itu ya harus ada pedoman hidup gitu ya. Nah kalau Yesus tidak meninggalkan Bible yang ditulis langsung olehnya misalkan, ini kan nggak ditulis langsung olehnya nih ya kebanyakan ya. Bagaimana Bang Saka memastikan bahwa ajaran yang ada sekarang itu benar-benar berasal darinya gitu?
Saya nggak bisa menjamin apakah Bible itu dari ajaran dari Yesus apa enggak gitu. Hmm. Iya, nggak bisa menjamin. Memang kelihatannya sih memang bukan ditulis asli dari Yesus memang semuanya itu. Iya, karena bukan firman Tuhan yang secara utuh gitu. Gitu. Terus Bang Saka nggak mau belajar tentang Islam. Maksudnya nggak mempertimbangkan agama lain gitu yang mengklaim memiliki wahyu yang tetap terjaga gitu. Eh, Gimana ya sebenarnya kalau agama ini sih kalau kita lihat semua pasti jalannya eh, dalam menyembah Tuhan. Ya Betul. mungkin yang berbeda-beda masalah ketuhanannya kan gitu. Mm-mm. Ya sih. Iya. Terus apa yang membuat Bang Saka itu tidak menerima Islam? Apabila nih alasan utamanya Bang Saka meninggalkan kekristenan adalah keraguan terhadap Bible gitu. Padahal Eh, Di Islam pun kami memuliakan Jesus Christ, ya. Seorang Messiah seperti kenapa itu. kenapa saya masih meragukan di Islam? Ya, Karena silakan. saya percaya eh, belum percaya dalam Islam, belum percaya dengan Al-Quran gitu. Itu aja sih. Iya, iya. Kenapa saya nggak mau gitu. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ini Kok Aziz nih mualaf nih dia. Dulu dia Konghucu, terus ke Kristen Protestan, terus sekarang jadi Muslim. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Mungkin Bang Bang Saka itu belum ini ya, belum mempelajari Islam mungkin Enggak, ya, mungkin. enggak sih, Sir. Aku tuh bingung sama dia gitu loh. Heeh, heeh. Bingungnya adalah kayak orang agnostik atau orang ateis atau gimana ya? Maksudnya gini, dia beriman menjadikan Yesus Tuhan, tetapi dia nggak percaya sama Bible. Itu kan sesuatu yang kontra gitu. Jadi makanya aku bingung. Ini mau mulai masuk dari mana gitu loh. Ini Iya, ibaratnya ini kayak karena dia lagi nanya, nanya. masa-masa pencarian sih sebenarnya. Maksudnya Enggak, masa-masa begini, pencarian begini karena dia sister, itu sudah tahu begini sister. sebenarnya Bukan dia sister. gimana? Eh, Bukan masa pencarian sih menurutku. Dia lagi mau nyoba-nyoba aja sih. Nyoba-nyoba kayak gitu kan. Karena gini, di dalam iman Kristen wajib dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Nah, Iya. kemudian ataupun dia misalnya dia nggak percaya sama Bible, menurutku itu sesuatu yang mungkin dia lagi apa ya, bukan lagi mencari pembenaran. Maksudnya, dia ini lagi apa ya, lagi bingung atau lagi Lagi main-main bingung, ini dia atau lagi kayak gimana? bingung makanya. Kayaknya Iya, ini enggak dia dia kayaknya dia ini. kalau cinta sama Yesus, cuman dia ketika membaca Hmm? Bible ternyata banyak Nah, kontradiksi dan itu Nah, meragukan kalau nah itu menurut terinjil begini, dari itu. Yesus coba gitu. Saka, aku mau tanya sama kamu, menurut kamu di dalam Bible Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Soalnya kamu mau coba Eh, cari kebenaran di dalam kalau Bible di ya, di dalam Biblemu sendiri yang kamu pahami. kalau di dalam Bible hanya tertulis di situ adalah aku dan Bapa adalah satu. Bukan. Menurut Gimana tuh? Bible, menurut kamu, sudut pandang kamu pribadi, di dalam Bible itu Yesus sebagai apa sih? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Tapi Bang Ivan sebenarnya Bible itu Islam. Yesus itu Hmm. Islam gitu. Kenapa Bang Hmm. Saka nggak jadi Islam gitu? Iya, makanya. Kalau di Aku dalam tanya-tanya, karena menurut karena kamu, karena menurut nggak kamu ada gimana? karena nggak ada secara eksplisit mengungkapkan kalau Yesus itu Tuhan dan sembahlah aku itu nggak ada gitu. Mm-mm. Nah, tapi dia ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan gitu. Makanya aku mau coba kalau cek. Oh iya iya iya. Menurut kamu pribadi, di dalam Biblemu yang tidak pernah kamu percaya itu, Yesus itu sebagai apa? Yesus itu sebagai eh, manusia. Iya, dia sebagai Tuhan. Kalau manusia pasti, dia sebagai Tuhan atau utusan? Sebagai
gimana ya, juru selamat gitu. Iya, kalau juru selamat pasti. Aku mau tanya sama kamu. Di dalam Biblemu yang tidak pernah kamu yakini dan tidak pernah kamu imani karena kamu tidak percaya sama isi Biblemu. Menurut Bible sendiri, Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan dari Tuhan? Sebagai utusan. Oh, bukan sebagai Tuhan. Tadi kamu bilang Bukan, sebagai bukan. Tuhan. Itu kan Tadi 10 menit yang lalu atau 5 menit yang lalu kurang lebih kamu bilang dan kamu mempercayai bahwa dia adalah Tuhan. Sekarang ketika iya, aku diskusi dua arah seperti ini, kamu mengimani dia sebagai Tuhan. Sebagai bukan Tuhan. Hmm. Gimana? kan di dalam Iya, Bible dia enggak, memang dia awalnya dia sebagai bilang sebagai Tuhan. Terus udah Hmm. gitu di dalam Bible dia itu ah, sebagai utusan di manusia dalam terus Bible. utusan. Oke, berarti Kalau kamu tidak saya percaya Yesus sebagai utusan yang ada di dalam Bible atau kamu percaya dengan bapak-bapak gereja yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? bapak-bapak gereja, saya nggak percaya bapak-bapak gereja. Oke, kamu nggak percaya bapak-bapak gereja, kamu nggak percaya Iya, Bible, dan kamu percaya bahwa Yesus iya. itu adalah Tuhan. Tetapi secara kontradiktif dan kamu sadar dari tadi apa yang kamu ucapkan, di dalam Bible Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang kamu ucapkan tadi. Terus gimana coba? Bang Ipan nanya lagi. Udah jelas-jelas dia masih Kan bingung. udah saya bilang di dalam Bible itu Yesus utusan. Kan udah saya bilang. Nah, mau kamu Kalau sekarang nih, mau kamu nih. Kan bingung nih kamu kan. ah, Kan kamu bingung nih. Aku akhirnya udah ngerti kalau kamu bingung ya kan. Nah, terus kamu maunya seperti apa? Menjadikan dan memposisikan Yesus sebagai apa? Yesus sebagai Tuhan atau kalau sebagai utusan dulu nih? sekarang saya masih memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Oke, sebagai Tuhan. Nah, Oh, sebagai Yesus sebagai Tuhan. Oh. Tuhan. Oke, Bible sudah tidak pernah kamu percaya bahwa di dalam Bible Yesus itu adalah sebagai utusan. Nah, kalau kamu mau mencari kebenaran, kamu mau mencari kebenaran di poin yang mana dulu nih? Contoh, kamu mau mencari jati dirinya Yesus atau kamu mau mencari Bible ini benar-benar bukan firman Tuhan atau firman Tuhan? Ke satu, saya mau mencari Yesus ini memang benar-benar Tuhan atau utusan. Kedua, Bible ini memang apa yang dikatakan Yesus apa benar itu. Ini Itu kayak aja ibaratnya sih. kayak manusia tanpa kepala loh. Oh, gimana Iya sih? sih, Stan. Iya. Ibaratnya gini, dia punya tubuh, dia bisa jalan, tapi dia nggak kepala, nggak punya kitab suci gitu Iya, loh. dia lagi bingung, Dia tahu kebenarannya kalau di Bible itu kontradiksi, tapi dia cinta Yesus gitu. Tapi yang sangat saya sayangkan, Bang Saka masih menganggap dia itu Tuhan gitu. Padahal secara eksplisit tidak ada di Bible itu Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku seperti itu. Makanya aku mau masuk dari mana? Sedangkan dia adalah orang yang tidak pernah percaya sama Ya Bible. dipandu Heeh. aja. Kamu nggak percaya Pak dengan Bible. Terus kamu mau diskusi mencari kebenaran itu dari sumber yang mana? Islam. Islam jelas dalam Al-Quran. Tapi Isa itu tapi adalah Bang Rasul. Saka, ya Bang Saka tapi belum mempelajari Quran ya? Belum mempelajari Masirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW gitu belum ya? Oh, itu enggak. 1% pun saya enggak ada mempelajari itu. Oh belum, pantas ya nggak apa-apa sih. Ya baik, oke Hmm. Ko Aziz. Karena menurut Bang Saka, Islam itu agama dari langit, atau menurut pandangan Bang Saka Islam itu gimana? Kalau menurut pandangan saya, Islam itu gimana ya? Saya bilang belum bisa saya jamin apakah memang benar itu dari Tuhan atau Tuhan. gimana. Saya belum bisa saya jamin gitu. Oke. Jadi gimana, Bre? Orang kamu aja nggak percaya sama kitab Gini, sucimu? iya tadi dulu. Kalau kan Bang Saka percaya kalau Tuhan itu pasti membimbing manusia ya. Kenapa Bang Saka maksudnya tidak meliti kemungkinan bahwa wahyu berikutnya itu adalah Al-Quran gitu. Kalau mungkin Bang Saka belum membaca Al-Quran secara utuh ya.
Terus tapi gimana Bang Saka bisa bilang kalau Islam itu bisa menyimpulkan bahwa Islam itu tidak benar misalkan gitu? Itu gimana? Kan Ada ini saya belum bilang nggak benar. Maksud bukan bukan. saya belum Maksudnya apa tadi? belum bisa saya jamin apakah memang Oh, dari Tuhan berjamin. atau Bisa menyimpulkan bahwa Islam itu belum saya dijamin saya tidak ada mengatakan Islam kebenarannya. itu tidak benar. Saya tidak ada mengatakan Oh, seperti oke. itu. Yang Oke, saya oke. katakan, saya belum bisa menjamin Islam itu memang dari wahyu dari Tuhan apa tidak, itu aja. Hmm. Terus apa yang menolak Bang Saka tentang konsep Trinitas terus meragukan Bible? Apa yang masih mengikat Bang Saka pada kekristenan? Ya masih terbayang-bayang di dalam hati saya, oh Yesus Tuhan itu. Hmm. Kalau jika tujuannya itu mencari kebenaran, alasan apa untuk tidak menguji klaim Islam dengan standar yang sama seperti seperti Bang Saka lagi menguji kekristenan ini nih dalam Bible ini? Misalkan ya kalau Bang Saka itu lagi mencari kebenaran gitu ya. Pelan-pelan aja kita, Bang Sakanya jangan jangan ini ya, jangan kaget ya. Iya, Nanti nggak kaget apa-apa, lagi. nggak apa-apa. Kalau memang tujuannya untuk mencari kebenaran, apa alasannya Bang Saka tidak menguji klaim Islam dengan standar yang sama seperti Bang Saka sekarang lagi menguji kekristenan nih tentang Bible-nya. Kalau Yesusnya sih udah pasti cinta sama Yesus ya. Ya, silakan. Oke, sebelumnya tapi izin sapa tamu baru Bang Ambu Yesus, selamat sore. Yesus. Iya, Isa nggak punya anak, bre. Nggak punya bapak. Bang Ambu Yesus jadi. Yesus. Mm-mm. Bapaknya Ya, Yesus siapa? itu Bang Abu. Ini nih, si Oh, itu Kojiro. Kojiro. Oh, bapaknya Yesus dia. Abang Kojiro, Abang Masaha. Mm-mm. Loh, Bang Sakanya turun. Nggak apa-apa, iya ada Kojiro tuh. Kojir, Jir. Bang Abu, dibuka mic-nya Bang Abu. Bang Abu, lah kenapa ini kok diem dia? Kamu kurang kurang apa namanya? Inilah ya, mungkin kurang fokus. Enggak, ini Bang Abu kok nggak Iya, dibuka mic-nya. Kenapa? Bang kurang Abu fokus. monitor Bang Abu. Kurang fokus. Bu, Abu. Bang Abu. Wah, dia lagi jauh dari berangkat kayaknya. Enggak, maksudnya gini lah Bang Evandi, itu emang lagi mencari kebenaran tapi jangan di-push gitu kan. Jadi biarkan dia apa sih namanya Interview doang mengekspresikan. lah ya. Kita Mm-mm. interview dia doang lah Iya. ya, berarti. Tadi sebenarnya harusnya sih tanya aja tentang Islam gitu, biar dia tahu gitu. Hmm, Mm-mm. lucu Ini ya Bang dia. Abu Isa kok diem sih, nggak ngomong. Kenapa ini? Bang Abu, monitor, kedengeran nggak sih suara saya? Wah, kenceng banget loh, Sista. Dia aja yang jauh dari berangkat gak fokus dia itu. Hmm, Nggak tahu dia lagi ngapain. oke, oke. Kita ini aja dulu ya, sambil nunggu apa sih namanya? Nunggu Kristen yang. Ini sebenarnya Bang Abu nih Kristen, kenapa dia kagak ngomong? Dia malu sama Kristennya dia sendiri. Dia malu sama agamanya dia sendiri mungkin. Mungkin tapi ya. Ya, jadi kalau membahas tentang tema Lukas dan Matius perbedaan, apa? Ini juga banyak ya kontradiksi tentang perbedaan Lukas dan Matius. Perbedaan lainnya itu ya
itu ada juga dalam khotbah Yesus ya. Kalau dalam Matius itu dikenalkan khotbah di bukit, sedangkan Lukas mencatat khotbah di tempat datar gitu ya. Jadi apakah ini dua peristiwa yang berbeda ataukah satu peristiwa yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda kan gitu kan bingung kan. Nah, kisah kebangkitan Yesus juga memiliki variasi guys, Iwan Villa. Jadi siapa saja perempuan yang datang ke kuburan itu nggak tahu. Berapa jumlah malaikat yang terlihat nggak tahu. Di mana Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya gitu, itu berbeda. Nah, jawaban Matius dan Lukas itu tidak selalu identik gitu. Sebagian pembaca itu menilai perbedaan ini sebagai variasi kesaksian, sedangkan yang lain menganggap sebagai pertentangan historis seperti itu. Jadi, kalau dari sudut pandang Islam, perbedaan-perbedaan tersebut itu sering dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa kitab-kitab Bible yang ada sekarang itu merupakan catatan para penulis manusia yang disusun dengan gaya, tujuan, dan sumber-sumber yang berbeda. Jadi bukan wahyu yang diturunkan secara kata demi kata, sebagaimana Al-Quran dipahami dalam Islam. Tapi dari sudut pandang Kristen, perbedaan itu dipahami sebagai variasi perspektif para saksi dan penulis yang tidak mengubah pesan utama tentang Yesus katanya. Nah, seperti itu aja sih. Mungkin Bang Abu Bang Abu Yesus mau menanggapi, silakan Bang Abu Yesus, waktu dan tempat dipersilakan. Tadi bahas apa ya? Aku tadi soalnya keluar kamar sebentar. Aduh, nggak bisa dibalikin lagi. Karena ya udah, tentang ini ya, kontradiksi dalam Lukas dan Matius gitu. Mengenai apa itu kontradiksinya itu? Kalau Lukas 2, 21, 39 tuh hari ke-8 disunat. Hari ke-40 dibawa ke Bait Allah, terus kembali ke Nazaret. Kalau Matius 2, 1 sampai 14, orang Majusi datang, terus Herodes panik. Terus malaikat malaikat mengingatkan Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu ya kan serta ibunya dan larilah ke Mesir. Terus keluarga segera kabur ke Mesir. Herodes perintahkan membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Iya. Jadi versi yang benar itu sebenarnya itu setelah 8 hari. Jadi disunatnya itu di hari ke-9. Nah, karena Maria ini melahirkan anak laki-laki, maka masa pentahirannya itu 33 hari. Jadi 33 hari setelah Maria melahirkan baru dia pergi ke Mesir. Nah, di Mesir itu mereka itu 3 tahun. Setelah 3 tahun baru kembali ke Nazaret. Nah, itu timeline yang benar itu. Gimana Bang Ivan? Silakan. Bang Ivan? Gimana Bang Ivan? Ya kalau dia berarti setuju, benar ya kan. Oh, enggak anak aja kau. Halo? Cek. Iya, kedengeran. Itu ada 2 versi. Pokoknya di sini Kitab Suci memuat 2 versi yang berbeda tentang isi. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat menurutku sangat-sangat fatal. Karena apa? Firman Tuhan isinya tidak boleh berbeda, Bre. Kalau kamu berbicara tentang teknis, teknis itu sudah benar-benar tidak boleh ada kesalahan. Itu teknis, Bre. Kalau kamu salah terhadap teknis, maka yang terjadi adalah hasilnya pun salah, Bre. Nah, kitab suci kamu memiliki 2 isi materi secara teknis yang berbeda. Ya. Ini sesuatu yang salah. Aku orang teknik nih, aku begini bla 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 bla. Ya kan? Walaupun backgroundku adalah sales gitu kan. Aku ngerti teknik. Ketika teknik itu udah salah, itu akan menjadi hasil yang berbeda, Bre. Percaya sama aku. Karena ini pembahasan tentang teknis isi firman Tuhan. Kalau misalnya kamu memilih salah satu antara Lukas dan Matius, berarti firman Tuhan ada yang salah di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, perbedaan yang nyata,
Layakkah Bible itu disebut kitab suci karena memiliki dua isi teknis hukum Layak dong. yang berbeda? Ya mungkin contoh paling ekstrim itu mengenai silsilah aja Bang ya. Iya. Itu kan ekstrim banget tuh antara Matius dan Lukas ya. Nah, Nah, terus kalau menurutku ya walaupun berbeda berarti salah satunya itu ada yang benar gitu kan. berarti ada yang salah. Iya, ada yang salah, betul. Nah, berarti firman Tuhan apakah ada yang salah, Bre? Ya, salah satunya aja loh. Nggak bisa, Bre. Benar. Tuhan itu mutlak, tidak bisa salah. Nah, sedangkan dalam kitabmu berisi tentang perbedaan yang sangat mencolok menurutku secara teknis ya, bukan secara garis besar ya. Kalau garis besar mungkin akan ada terjadinya tafsir di situ kan, karena garis besar. Ini sudah teknis, detail lagi. Ya, sebenarnya pencatatan mengenai silsilah Yesus itu kan bukan firman Tuhan gitu loh. Nah, berarti Biblemu ini isinya firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Ya, ada firman Tuhannya, ada enggaknya. Berarti Kayak contoh, inilah anakku yang kukasihi. Nah, itu kan firman Tuhan ya kan. Terus jadilah kerang. Nah, itu firman Tuhan. kalau kita berbicara tentang kitab suci, Bre, itu isinya 100% firman Tuhan, Bre, bukan campur tangan dari orang lain. Maka kalau kamu berbicara seperti itu, benarlah Islam, benarlah Muslim, benarlah firman Allah dalam Al-Quran bahwa ahlul kitab telah merubah-rubah isi kitab terdahulu. Injil itu sudah tidak ada. Loh, kan Quran Bener juga. kan? Di dalam Quran juga kan juga ada perkataan Muhammad, nggak 100% firman Tuhan kan? Salah, Bre. Perspektif kamu memandang Al-Quran tidak seperti itu, Bre. Kalau ini Bible, Al-Quran itu dibaca kepada orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga Al-Quran itu. Kembali Quran lagi itu kepada firman sudut Tuhan, pandang bukan? pembaca. Bukan sudut pandang orang pertama. Quran itu firman Tuhan bukan? Betul. Nah, kan ada perkataan Muhammad juga kan di Quran itu. Gini, Bre, kalau kamu memahami Al-Quran, sudut pandang yang kamu gunakan bukan sudut pandang orang pertama, tapi sudut pandang orang Enggak, perlu dikoreksi Bang Abu Jesus. Quran itu nggak ada satu titik pun ucapan dari Nabi Muhammad SAW itu pure firman Allah. Nah, ini makanya kesalahan kamu di situ, memahami Al-Quran seperti Bible. Nggak bisa. Kalau mau tahu tentang ucapan dari Nabi Muhammad SAW dari Nabi itu di hadis adanya. Jadi kita punya dua tempat gitu. Khusus untuk Allah sendiri itu ada di Quran. Hadis itu Nabi Muhammad SAW. Ngerti? Jadi nggak ada campur-campur di Al-Quran itu, nggak ada campur-campur tulisan manusia, omongan manusia itu nggak ada sama sekali. Pure dari Allah itu. Oke, lanjut Bang Ivan. Kita harus itu ya, kita harus luruskan ya. Betul. Jadi sudut pandang Al-Quran adalah sudut pandang pembaca, bukan sudut pandang orang pertama. Kesalahan kamu di situ, beda sama Bible. Bible menggunakan diksi bagaimana orang pertama menulis agar orang pertama ini diketahui. Jadi kembali lagi kepada orang pertama. Bingung kan kamu? Bedanya di situ, Bre. Makanya, kalau sudah seperti ini, maka terjadi banyak kesalahan. Buktinya yang nyata, seperti apa yang dimunculkan dalam papan. Nyata banget tuh. Perbedaan yang jelas. Nah, kalau seperti ini, Bre, kamu masih meyakini ada kebenaran di dalam Biblemu. Makanya, Nabi Muhammad pernah bilang seperti ini. Jangan kau tolak semuanya, jangan kau terima semuanya. Itu hadis dari Nabi Muhammad, itu masyhur. Makanya Nabi Muhammad pernah bilang dalam hadis, dalam suatu kisah, beliau masuk ke sebuah masjid, kemudian ada sahabat membaca gulungan kitab terdahulu, yaitu Torah kalau nggak salah. Kemudian Nabi Muhammad melihat sahabat itu, kemudian beliau agak sedikit masam, agak sedikit jengkel, kemudian mempercepat jalannya, naik ke mimbar setelah memuji Allah. Nabi Muhammad bersabda, apakah kalian tidak percaya dengan risalah yang aku bawa dari Tuhanku ini? Gitu kan? Terus yang kedua, kalaulah Musa hidup di zamanku, tetapi dia tidak mau mengikuti apa yang risalah aku bawa, maka dia tertolak. Ada salah satu hadis yang bilang dia yang masuk ke neraka gitu. Gimana coba? Bener.
Dia Sudut mau pandang parkun dulu Islam. 5 menit katanya. Parkun 5 menit katanya. Bang Abu Jesus. Ya, lanjut dulu Bang Ivan. Nah, begini, jadi teman-teman di situ sudah jelas. Kalau kita berbicara teknis, udah kelihatan banget detail kesalahan part by partnya kan. Firman Tuhan tidak pernah yang namanya terjadi kontradiksi, tidak pernah ada yang salah. Kalau itu terjadi tafsir, maka itu ayat-ayat yang generik. Contoh, misalnya nih, sholat, ya kan, banyak versi caranya, tata caranya, karena memang tidak dijelaskan. Tapi jelas di situ hukumnya gitu. Maka ikutilah Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau masalah bab puasa, zakat, harta, warisan, dijelasin sama Allah. Begini loh, begini loh, begini loh, begini loh, gitu, Bre. Itu bedanya Al-Quran sama Bible, dan makanya nggak layak sih Bible disebut bahwa itu adalah firman Tuhan, nggak layak sih. Jadi sudut pandang Al-Quran itu adalah sudut pandang kembali ke pembaca. Begitu. Jadi Allah memberikan sebuah firman yang tertulis dalam Al-Quran itu untuk kembali lagi kepada diri kita masing-masing yang membaca. Bukan kembali lagi kepada Allah. Gitu. Ada kakak Rere. Naik aja Kak. Naik bunda. Gitu. Naik aja Kak. Ini si Abu Jesus nih. Iya sista minum tua kan. Siapa yang minum tuh? Ya, apapun itu, kitab kami kan lebih tua 400 tahun dari Quran kan. Itu kan fakta juga. Kalau misalnya kamu mengukur sesuatu yang benar dengan umur atau waktu, ya Torahmu sama Biblemu lebih tua Torah, Bre. Salah Torah kan Biblemu. Kata siapa Torah lebih tua dari PB? Orang kitab Yahudi tertua itu dari abad ke-11 kok. Nah, Berarti ada kemungkinan, berarti perjanjian lamamu itu juga bukan firman Tuhan, Bre, kalau gitu, Bre. ya berarti ya Nah, kena lagi kan kau? Kena lagi kau. Sebentar. Kalau kamu Berarti tidak meyakini Torah atau tanah yang ada di dalam Biblemu itu adalah firman dari Tuhan yang dibawa oleh Musa, berarti memang benar Muslim lagi. Memang semuanya sudah dirubah-rubah. Ayo, Ya, kena itu- lagi kan kau? gini. Lah iya, itu kan perjanjian lama tertua itu di abad ke-4 berbahasa Yunani. Nah, ya udah. Perjanjian lama, aku bilang perjanjian lama tanah. Iya, Tanak tertua ya. Hmm? Itu abad ke-4 yang paling tua, yang terlengkap ya. Hmm? Complete manuscript Oldest and complete manuscript Old Testament itu dalam berbahasa Yunani itu. Oke. Di abad keempat kan, setelah munculnya Yesua Hamasia kan, putra Maryam kan. Iya. Nah, berarti bener Bre, apa yang difirmankan oleh Al-Quran. Memang sudah nggak ada, Torah itu nggak ada lagi. Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih pun nggak ada lagi, Bre. Loh. Dan sudah dirubah-rubah, pena-pena Tos sudah berubah itu semua. Oh, jadi hukum yang benar hukum Islam. Iya dong, Oh, kita reformasi, Bre. hukum ya kalau hukum yang benar hukum Islam ya berarti harusnya ada Torah ya, ada Torah yang menghalalkan daging onta ya. Ya. Nggak bisa, Bre. Dalam Quran, dalam surat Al-Hajj ayat ke, kalau nggak salah, dalam surat Al-Hajj ayat ke-68 atau 70, aku lupa, Allahu'alam, astagfirullah. Dikatakan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan syariatnya masing-masing, dan janganlah engkau berdebat atas syariat tersebut. Ada itu. Ayo, apalagi yang kamu bantah? Hukumnya itu diberikan oleh Tuhan yang sama, betul? Iyalah, Tuhan yang sama. berarti- Nggak mungkin Tuhan itu baik. beda, Bre. Cuma Berarti perspektif manusia dalam memandang Tuhan itu yang berbeda-beda. Kamu Berarti meyakini Yesus kepada- adalah begini. Kami meyakini Yesus adalah begini. Kan begitu. Berarti kepada Nabi Muhammad itu hukum Taurat itu diedit dong. Kok diedit? Nggak bisa. Diedit Gugur dong. nabi baru, muncul, masuk syariat baru. Oh, setiap nabi ada syariat baru gitu. Iya, ada dalam surat Al-Hajj. Kamu buka.
ayat 68 atau 70 itu sudah jelaskan di situ. Setiap nabi yang diutus oleh Allah membawa syariatnya masing-masing dan janganlah engkau berdebat Maksudnya tentang bukan syariat syariat baru dalam tersebut. arti gini Bang Abu Jesus, upgrade lagi, kayak gini, dari ke SD ke SMP terus ke SMA terus kuliah kayak gitu modelnya. Bukannya misalkan dulunya Nabi Musa mengajarkan tauhid keesaan Allah, terus Nabi Isa mengajarkan trinitas gitu. Enggak begitu ya. Bukannya beda syariat tuh bukan kayak gitu. Ngerti kan? Mengupgrade. Jadi Upgrade ya. kalau misalkan gini, sholat itu biasa dulu zamannya Nabi Musa itu berdiri saja. Terus zaman Nabi Isa ada rukunya. Terus zaman Nabi Muhammad SAW ada sujudnya gitu. Jadi menyempurnakan agama itu gitu. Lanjut Bang Ivan. Begitu, Bre. Ya. Janganlah, makanya kau jangan berbicara tentang hukum. Pusing kamu, aku aja pusing. Mending kau Taurat berbicara itu tentang kan itu. Yang gini loh. yang sederhana Kalau aja. begini Bang, kalau Taurat yang berarti Taurat yang menghalalkan Nih, yang aku mengharamkan kasih mata nih. itu salah tuh. Nih, aku kasih data nih. Sebentar, Enggak salah, itu enggak salah. Begini nih, Taurat aku yang kasih sudut mengharamkan pandang. mata salah. Nih. Mana? Nih, aku kasih tahu. Terus sudah. Nih. Aku kasih tahu nih. Nih di sini nih. Mana ya? Nih, aku boleh buka anu nggak sih? Nih. Apakah Ezra merekonstruksi Taurat atau hanya mengubah naskahnya? Tuh. Nih, tidak ada nih, Sista. Wah, lagi jauh nih. Tidak ada tulisan Musa yang terpelihara karena semua tulisannya dikatakan telah dibakar bersama bait suci. Semua tulisan yang ditulis atas namanya setelah itu disusun kembali 1180 tahun setelah kematian Musa oleh siapa Bre di sini? Ezra dan para pengikutnya. Nih, udah nggak ada Bre. Jadi segala sesuatu yang tercantum dalam Torah itu sudah dirubah, sudah diedit sama Ezra dan para pengikutnya. Kayak gitu. Ya. Makanya benarlah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kamu mau ngikutin Torah, sedangkan Torah sudah dirubah. Injil banyak apa namanya? Banyak perbedaan seperti itu. Ya, logikanya tahunnya udah diubah itu kan harus ada yang versi aslinya dong harusnya. Lah, ini nggak ada, Bre. Tidak ada Iya, tulisan Musa nggak yang ada. terpelihara. Di sini dikatakan baca ya. Tidak ada tulisan Musa yang terpelihara karena semua tulisannya dikatakan telah dibakar bersama bait suci. Bait suci pernah hancur, Bre. Semua tulisan yang ditulis atas namanya setelah itu disusun kembali 1180 tahun setelah kematian Moses oleh Ezra dan para pengikutnya. Informasinya tertulis di mana itu? Nggak ada. Nih. Tertulis di mana itu Torah. informasinya tuh? thetorah.com nih. Oh, Ini website luar negeri. Ini website luar negeri nih. Enggak, tunggu. Kayaknya Bang Ivan di sini aku nggak ada. Bang Ivan buka data nggak? Buka. Kenapa sih? Loh, coba di close dulu, terus dibuka lagi. Dibuka lagi. Soalnya nggak kelihatan di sini. Nggak kelihatan. Cek. Udah nggak? Nggak kelihatan. Mak. Jadi yang kelihatan cuma gambarnya Bang Ivan doang. Aku punya 2 HP, tapi yang satunya ngeblank, yang satunya lagi gambar Bang Ivan. Bentar. Aku tak ganti akun dulu deh. Agak lain. Apa turun dulu terus naik lagi aja, nggak apa-apa. Pakai akun itu, pengen tahu. Bentar ya, Bang Abu. Ya. Soalnya nggak enak aja, nggak nyaman kalau misalkan dia ngeliatin data. Tapi sama Bang Abu Jesus, Bang Abu, itu kelihatan nggak tadi? Nggak kelihatan, nggak. Nggak kelihatan kan? Pantesan aku bilang loh, ini kok yang satu ngeblank, yang satu lagi ini cuman gambar doang. Apa karena signal aku atau gimana gitu kan? Iya. Kok aja sih kemana? Kok turun? Dia tadi katanya sholat asar. Oh. Bang Kusumo kalau mau gantiin sebelumnya nggak apa-apa.
Mana ya, Bang Kusumo cuman denger aja dia. Udah jarang-jarang lagi naik ke Komal aku. Ada apakah gerangan? Kusumo tuh yang monyet itu ya? Iya, iya. Mongkai King. Iya, dia sibuk kali ya. Tapi dia lucu orangnya. Kalau ini Dia orang Indonesia itu, Bang Kusumo itu. lah orang Jawa, orang melek-melek gitu loh Oh, ngomongnya. iya iya. Ah, udah naik. Cek. Ya, dicoba lagi. Pengen tahu, dicoba lagi. Bisa. Ah, bisa itu, bisa. Oke. Tapi kayaknya terlalu kecil ya, gedein aja gini. Sebentar proses. Apanya yang gede bisa, sih? bisa. Hmm. Nih. Ini Tora.com ini website luar negeri nih, bukan website lokal. Tora. Kita translatekan ke Indonesia. Deng. Jreng. Nah, nih. Tidak ada tulisan Musa yang terpelihara karena semua tulisannya dikatakan telah dibakar bersama bait suci. Semua tulisan yang ditulis atas namanya setelah itu disusun kembali 1180 tahun setelah kematian Moses oleh siapa di sini? Ezra dan para pengikutnya. Jadi benar. Kalau misalnya kamu mau Itu yang nulis siapa itu? Yang nulis itu siapa? Thetorah.com, Bre. Torah.com ini loh. Websitenya Torah.com ini website luar negeri, bukan website Indonesia. Nah, nih yang nulis Profesor Rebecca C.C. Harbach, apa sih bacanya nih? Wallenberg nih. Tuh. Iya. Udah. Makanya nih Iya. Al-Quran mengatakan ya, Alkitab sudah dirubah. Jadi menurut Bang Ivan, Taurat yang betul itu adalah yang menghalalkan onta, begitu maksudnya? Jangan kamu membahas tentang teknis isinya, panjang lebar deh. Kalau ini dikatakan sudah palsu, kamu mau bertanya tentang isi. Ya untuk bisa bicara itu palsu kan harus ada data pembanding yang asli dong, harusnya begitu. Gimana dikatakan ada pembanding? Di sini dikatakan yang asli aja udah nggak ada, Bre. Yang asli itu udah nggak ada nih, lihat nih ya kata-katanya ya, coba dipahami kata-katanya ya. Tidak ada tuh. Udah kalau tidak ada, gimana caranya mau nyari pembanding? Oh ya memang. Iya. Ini udah nggak ada. Kitab yang asli udah nggak ada. Bre. Kalau udah nggak ada yang asli, berarti nggak ada pembanding. Parameter utamanya udah nggak ada. Ya, memang faktanya manuskrip yang tertua dan terlengkap itu memang dari abad keempat itu, PL itu. Ya makanya bener kan apa kata Al-Quran dari firman Allah. Iya. Ya udah, valid, no debat. Terus apa yang menjadi permasalahan? Apanya valid? Nih, Ya kan makanya dalam surat Al-Baqarah nih. Al-Baqarah itu Al-Baqarah 79 ya, kita cek ya. Nih. Kamu bisa bahasa Arabnya nggak bisa ya? Nah, nggak usah nih. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat nih. Ini ancaman nih. Ya. Ya kalau misalnya diubahnya itu atas seizin Tuhan kan boleh dong. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Nih. Pas surat ayat 72. Tuhan kan ngeluarin udah segitu aja, nggak berubah. Loh, kan Muhammad itu mengubah onta haram jadi halal itu kan atas izin Tuhan. Itu syariat dong. Gimana? Bukan kayak gitu konsepnya, Mali.
Ayo. Nggak Itu gitu. syariat di-upgrade lagi, ngerti nggak maksudku? Tadinya nggak boleh jadi boleh, tak itu ada alasannya. Lanjut Bang Ivan. Nih. Nggak bisa bre, seenak pemikiran kau. Nih, ini larangan, ini dari Allah sendiri nih. Dalam Quran Asy-Syura ayat 51 dikatakan, tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan. Malaikat wahyu diwahyukan kepada utusannya dengan seisinya apa yang dia kehendaki. Jadi nggak bisa bre, seenak pemikiran kau manusia langsung bisa ngobrol sama Tuhan, nggak bisa bre. Bible kan ada sendiri kan tulisannya, tidak mungkin bisa manusia melihatku kecuali dia akan mati, kan gitu. Ya kan hipotesanya ya kan, kalau misalnya Tuhan berkata kepada Imam Mahdi untuk menghalalkan babi, kan babi itu jadi halal. Betul nggak? Maksudnya apa sih? Lah kan masih ada yang belum keluar nih, Imam Mahdi belum keluar. Nggak bisa. Kalau Imam Mahdi misalnya bukan membuat Tuhan syariat itu- bre. Imam Mahdi itu ya belum tentu Bang Abu Yesus. Kita kan ini, maksudnya yang sekarang aja yang ada gitu loh. Kita bahas sekarang aja yang ada. Jangan kamu jangan aneh-aneh lah. Kalau kamu bahas syariat, kamu nggak akan nuntut. Percayalah sama aku. Hukum zakat, Iya. hukum zakat mal, kamu nggak akan pernah bisa. Sulit. Lah gimana? Karena setiap syariat, setiap nabi itu punya syariat yang berbeda. Oh gitu ya. Terus sebagian larangan itu berlaku khusus untuk Bani Israel ada gitu. Terus kan Nabi Muhammad itu kamu harus tahu ya, Nabi Muhammad itu syariat Nabi Muhammad itu syariat terakhir gitu. Jadi umat Islam itu percaya bahwa yang namanya hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan, mengganti syariat sebelumnya bagi umatnya gitu. Jadi yang sekarang berlaku ya syariat Nabi Muhammad SAW yang sudah disempurnakan gitu. Jadi kalau untuk kok yang dulu nggak boleh, yang sekarang boleh, yang sekarang itu penyempurna, pokoknya udah sempurna. Berarti kalau misalkan jadi nggak berlaku lagi syariat yang dulu gitu. Yang kita kerjakan sekarang syariat yang udah disempurnakan, yaitu yang disempurnakan oleh Nabi terakhir ya kan, yaitu Nabi Muhammad SAW gitu. Nah kalau dari perspektif Yahudi, kalau larangan makan onta itu mungkin tetap berlaku karena mereka ya tetap berpegang teguh pada hukum Torah gitu. Tapi kan kalau dalam perspektif Kristen nih, kan banyak gereja juga berpendapat kalau hukum makanan itu dalam Torah itu nggak lagi mengikat Kristen katanya kan. Itu berdasarkan tafsiran perjanjian baru, meskipun yang namanya alasan teologis itu ya berbeda sama Islam ya. Tapi kalau misalkan Islam itu bukan karena Allah berubah pikiran, bukan, salah kamu, bukan berubah pikiran, tapi karena Allah menetapkan hukum yang berbeda untuk umat yang berbeda, itu sesuai hikmahnya dia gitu. Ya, tetap menurut Islam itu ajaran pokok semua nabi itu pertama itu mengesahkan Allah, mensatukan Tuhan gitu, nggak ada lagi yang lain, ya kan. Sedangkan rincian hukum syariat itu ya dapat berubah-berubah dari satu nabi ke nabi berikutnya. Tapi kalau yang mengesahkan Tuhan, intinya itu tauhid. Di dalam Islam itu intinya tauhid, mengesahkan Allah. Pokoknya nggak boleh ada sekutu, nggak boleh dibilang Allah itu beranak, diperanakan, karena dia nggak ada yang sebanding dengan dia. Intinya cuma itu doang. Kalau syariat itu bisa berbeda-beda. Lanjut Bang Ivan. Suratnya biar aku dikira nggak omong-omong doang gitu kan. Surat Al-Hajj ayat 67, kamu bisa bahasa Arabnya nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Udah nih. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu tuh yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Serulah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Jelas bre, makanya kamu tuh jangan bahas tentang syariat. Kami mengimani Musa. Syariatnya pada zaman dahulu ya syariatnya Musa zaman dahulu, Isa ya sama. Iya, artinya Noah gini, pun Bang. sama, David pun sama. Mereka punya syariatnya masing-masing. Tapi ya benar yang dikatakan sama Sista tadi kan. Apa? Tauhid intinya. Satu Tuhan. Janganlah kamu menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain. Makanya Nabi Muhammad datang ketika banyak orang-orang jahil, Ka'bah itu
dikasih berhala-berhala, kemudian dibersihkan. Sehingga kemurnian tauhid itu ada, bre. Mereka percaya, orang-orang kafir terdahulu tuh percaya kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ketika engkau bertanya kepada orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Mereka akan menjawab siapa? Allah. Tapi bukan seperti itu caranya. Allah benci yang namanya musyrik. Kesyirikan, ada yang menduakan. Allah benci, bre. Makanya dalam Al-Quran, Iya. makanya Allah itu paling benci dan tidak akan pernah memaafkan dosa apa? Dosa syirik. Kalau kamu zina, kamu nggak apa namanya, kamu membunuh orang, kamu nggak zakat, Allah ampuni. Tapi kalau sudah syirik Iya menduakan benar. Allah, kekal kamu di neraka, nggak akan diampuni. Karena Allah Oh, gitu pencemburu, Bang. Bre. Oh, Nggak ada Maksudnya dia tuh Tuhan nggak mau, lain. pokoknya Nggak disamain ada, nama yang lain, dia jadi manusia dia nggak mau. nggak Karena ada. manusia kan itu tiap hari bawa kotoran. Masa Allah bawa kotoran? Auzubillahi min dzalik. Nah, gitu. Maknanya begitu, Bre. Jadi ketika kamu mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya, kamu akan diberikan pahala. Jadi Allah ampunkan dosa-dosa kamu, Allah akan berikan pahala kepada kamu. ya. Jadi Allah bisa mengampuni dosanya hamba-hambanya tanpa dia menjadi manusia dan tanpa mati di tiang salib, nggak butuh itu, bre. Ajaran siapa itu? Ajaran paganisme, mitologi Berarti Yunani. semua itu ya Tolong. mengenai syariat itu berarti semuanya dikembalikan kepada masyarakat dong. Milih mau yang syariat mana? Bukan, Ya salah. kan? Syariat itu Benar, kembali kepada Bang. nabi-nabi pada zaman dahulu. Lah iya Ngikutin kan nabi. kepada nabi-nabi kan diberikan dua syariat yang berbeda. Ya terserah aku dong milih yang mana dong. Oh, Ya kan? Mau Nah, milih syariat gimana Musa gimana atau gimana syariat- ulangin? Gimana terserah saya milih yang mana, nggak bisa lah, Bre. Ya Kau kan? gila Itu kan? gimana sih? Loh, Ada aja dia. Katanya- Wah, enak kali. katanya kepada Nih ya, nggak bisa, Bre. Nggak bisa nih. Ini perintah Allah nih. Ini perintah Allah nih. Dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Nih. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan dosa-dosamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas, Bre. Ini makanya aku kan ngomong, Biblemu itu sudut pandang kembali lagi kepada orang pertama. Al-Quran itu sudut pandang orang ketiga pembaca. Makanya kamu Kamu lucu. ilmunya itu beda, Iya. Bre. kan Nih, jadi ketika kita sudah diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad, diikutin. Karena apa yang segala sesuatu dibawa oleh beliau itu kembali lagi pada diri kita untuk menuju Tuhan. Makanya pemikiran-pemikiran kamu yang percaya kepada contoh. Ketika kamu muslim, kamu masih percaya dengan kuburan, datang ke kuburan ini bla 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 bla. Itu nggak boleh. Nggak usah, langsung pada Allah. Makanya Allah itu dalam Al-Quran pernah berfirman, mintalah hanya kepadaku dan pasti aku akan beri. Nggak ada perantara, Bre. Itu namanya hamba muslim. Pasrah dengan Allah. Kamu hanya bergantung kepada Tuhan yang satu. Tuhan Oke. tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Ngerti? ini bang. Tuhanmu Mengenai digantung dosa sama syirik. makhluk. Aneh. Nah, Ya Aku ngomong mau dulu, tanya. Bang Abu Isa mau ngomong tuh, Bang Abu Yesus. aku mau tanya. Aku ini pendosa loh. Bre. Kamu tahu nggak? Aku ini pendosa. Iya, mengenai dosa syirik itu tadi kan. Nah, loh, malaikat tuh syirik loh. Dia sujud di hadapan Adam loh. Selain dia sujud Salah. Nah, Perspektif kamu salah. Oke. Keliru, fatal. Maknanya di situ adalah penghormatan. Kamu taat nggak sama penghormatan. apa yang diperintahkan oleh Allah? Kalau plot twist yang kamu bawa itu adalah benar seperti itu, maka memang malaikat salah. Tapi ini sudut pandangnya bukan seperti itu, nggak sepicik itu, Bre. Nah. Allah itu memerintahkan, wahai malaikat, wahai iblis, ta'zim, li ta'zim. Jadi hormatilah dia. Bang Ivan, aku izin sholat dulu bentar. Sholat asar ya, bentar. Dilanjut dulu. Oke. Jadi li ta'zim. Jadi kamu menghormatan. Oke. Jadi berarti kalau kamu ada manajer baru, oke, hormatlah kamu kepada manajer baru. Selamat siang, Pak. Itu aja, bukan tiba-tiba menyembah dan menjadikan dia Tuhan. Salah. gitu ya. Kok cara menghormati Adam itu sama dengan cara menghormati Allah ya, malaikat itu? Oke.
Nggak begitu, Bre. Dikatakan di situ apa kan coba? Ditakzim, bukan sujud menyembah. Bisa berarti dalam hal mencium tangan. Bisa jadi kamu membungkukkan badan. Bukan tiba-tiba kamu bersujud. Loh kan Nggak kalian gitu. juga 5 kali sehari kan sujud menyembah itu, menyembah Allah Kalau itu. itu peribadatan kepada Tuhan. Makanya bedanya orang Kristen adalah Kristen hanya mengatasnamakan kasih, hukum kasih. Makanya aku selalu berdebat dengan orang Kristen. Coba breakdown antara hukum kasih peribadatan kepada Tuhan dan hukum kasih secara moralitas. Mereka kan nggak akan pernah bisa. Kalau kami Muslim bisa. Ketika kamu khusus kepada Allah, itu namanya ibadah yang wajib, maka itu diperuntukkan kepada Tuhan. Kalau kamu beribadah kepada Allah tetapi dengan cara bukan melakukan sesuatu yang diperintah, contoh kamu bersedekah, kamu menolong orang-orang, bukan bentuk peribadatan secara khusus, itu pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ranahnya itu kamu jadikan sebuah acuan peribadatan kepada Tuhan. Nggak begitu caranya. Gini Bang, misalkan ada 2 orang ya sedang sujud di hadapan patung dewa Zeus. Nah, cara membedakan yang satu sujud penghormatan, yang satu sujud menyembah, bagaimana membedakannya? Oke, Zeus dianggap sebagai apa dulu? Ya, nggak tahu. Yang Kalau pasti Zeus itu dianggap sebagai pencipta langit dan bumi, itu adalah syirik. Itu sudah bentuk peribadatan kepada dia. Tapi kalau kamu hanya sebatas menghormati karena kamu tahu bahwa dia adalah orang yang berjasa buat hidup kamu sujud saja, kamu menyembah, ya nggak ada kesyirikan di situ. Walaupun sama-sama sujud nih, tapi niatnya sudah beda. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda begini, innamal a'malu binniyah, segala sesuatu itu dilihat dari niatnya. Oke, niat. Niat. Baik. Itu. Jadi kalau seorang Katolik sujud di hadapan patung Bunda Maria, belum tentu bisa dikatakan menyembah kalau niatnya itu penghormatan, betul kan? Nah, Maria ini siapa? Maria, patung Itu Bunda Tuhan. Maria, Tuhan nggak? ibunya Yesus. Iya, Tuhan. Kau anggap Tuhan nggak? Ya, ditanya ke Kalau kamu umat anggap Katolik, dia Tuhan, itu adalah sebuah bentuk peribadatan kemusyrikan. Tapi kalau kamu hanya sebatas untuk apa ya, penghormatan, ya fan-fan aja, silahkan. Tapi Ya, jadi kalau misalnya Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini dalam hadisnya. Jikalau orang boleh menyembah atau bersujud kepada orang, maka aku akan menyuruh wanita sujud terhadap istri sujud terhadap suami. Kalau boleh. Nah, maknanya di sini adalah kamu jangan pernah sujud terhadap sesama orang. Jangan kamu terlalu meninggikan. jadi kalau misalnya itu tadi Katolik itu sujud di hadapan patung Bunda Maria, namun niat dalam hati patung itu bukan Tuhan, maka itu adalah sujud penghormatan, fine-fine aja Bang ya. Ya penghormatan. Makanya berhala itu nama, kalau Muslim patung itu berhala, Bre. Nggak boleh, Bre. Patung itu berhala, Bre. Dalam Muslim nggak boleh Tergantung kamu niat, buat tergantung patung niat menyerupai makhluk, katanya. itu nggak boleh, karena itu nanti bisa dikultuskan, dianggap sebagai sesuatu yang berlebih. Itu Nabi Muhammad pernah pesan seperti itu. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, janganlah di rumah kamu ada benda-benda yang menyerupai makhluk hidup. Contoh hewan, patung-patung manusia, entah kalau lukisan wallahu alam ya, itu masih perdebatan ya. Tapi yang menyerupai makhluk hidup, karena apa? Malaikat tidak akan pernah mau untuk masuk ke dalam rumah kamu. Dilarang, haram hukumnya. Makanya sujudlah hanya menyembah kepada Allah, langsung kepada Allah. Tuhan langsung, nggak ada perantara, Bre. Oke, kalau misalnya aku sujud di hadapan Bapakku, kalau niatku itu penyembahan, berarti aku syirik ya? Syirik. Kamu menyembah dia, bukan menghormati dia. Makanya bedakan. Ini soalnya beda tipis. Kalau kamu sudah beda tipis begini, kamu harus benar-benar detail, Bre. Makanya antara Muslim sama Muslim sama Kristen bedanya apa? Kami Muslim bisa membedakan walaupun itu sampai sekrusial apapun. Beda ya beda, sama ya sama. Kalau Kristen nggak bisa. Kristen itu menyamakan antara Tuhan dan manusia. Mereka disamakan. Mereka nggak bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Kata-kata Tuhan dan Tuhan aja pun mereka orang-orang Kristen nggak bisa. Bang,
nih kalau misalnya Bang Ivan, misalnya kita jogging sama-sama sore-sore nih ya. Hmm. Nah, terus di tengah jalan kita lihat orang lagi sujud di hadapan pohon. Kan kita nggak bisa membedakan dia lagi sujud menyembah atau Nah, pohon. makanya Nggak bener, bisa. kita sebagai manusia cuma menghakimi apa yang kita lihat. Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda, innamal a'malu binniyah. Dia ngapain di situ? Iya, iya. Contoh ada sahabat misalnya Umar, nggak mau dia melihat orang-orang kayak gitu. Batu aja pun dimaki-maki, batu Hajar Aswad sama dia. Bukan dimaki-maki sih, diceramahin sama dia. Karena apa? Nggak mau. Kesyirikan itu sedikit apapun itu bisa masuk ke dalam diri dia. Makanya kata Nabi Muhammad tuh, jadidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanakum ya Rasulullah. Kayak aksiru min qauli la ilaha illallah gitu kan. Syirik itu bisa masuk kapan saja, Bre. Makanya berbanyaklah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah kayak gitu. Kamu pikir aku nggak dibisikin setan? Iya, dibisikin aku sama setan. Walaupun itu sedikit, pasti ada. Tiba-tiba ada omongan srit kayak gitu. Ada. Bang Ivan pernah cium kakinya bapaknya Bang Ivan nggak? Oh, cium, aku nggak pernah sih, cuma sungkem aja. Oh iya, iya. Sungkem. Kalau sungkem itu sebatas ini ya, lutut ya, sungkem ya. Ya. Kalau sampai sujud banget enggak. Makanya penyembahan tertinggi itu hanya kepada Allah. Makanya jangan, kita tuh berperilaku terserah. Makanya Nabi Muhammad tuh pernah bilang dalam hadis itu begini, kamu mau berbuat apapun terserah, kamu mau ibadah terserah, kamu mau ini terserah, sesuka kamu. Tapi nanti ketika kamu sudah mati, masuk ke padang mahsyar, kamu akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Makanya penghakiman yang benar itu adalah penghakiman di sisi Allah, di hadapan Allah. Satu persatu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, haram hukumnya surga dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum semua umatku masuk ke dalam surga. Umatku adalah umat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat yang lain. Jadi kita ini orang akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad itu gini, orang akhir zaman. Kami ini orang akhir zaman yang hidup cuma pendek, tapi masuk surga terlebih dahulu, dihisab terlebih dahulu dibandingkan umat-umat terdahulu. Kayak Adam tuh berapa tahun dia, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun hidupnya, tapi dihisabnya belakangan. Umatnya Nabi Muhammad yang dihisab terlebih dahulu. Makanya dikatakan ketika engkau menerima catatan amal kamu dari tangan kanan, maka engkau akan selamat. Kalau kamu menerima catatan amal kamu dari tangan kiri yang diberikan oleh malaikat, maka celakalah kamu. Alasannya apa itu, Bang? Kenapa umatnya Muhammad duluan masuk? Ya kami umat yang diutamakan. Umat akhir zaman ini gini, umat akhir zaman itu adalah seluruh umatnya Nabi Muhammad. Entah itu dia muslim ataupun kafir, itu ada seluruh umatnya Nabi Muhammad. Kamu pun termasuk umatnya Nabi Muhammad, tapi kamu adalah umat yang ingkar gitu. Kamu adalah umatnya Nabi Muhammad yang menolak Nabi Muhammad sebagai pemimpin kamu. Bedanya itu seperti itu. Ya, kalau jadi orang-orang di akhir zaman ya, ini umatnya Nabi Muhammad, cuma kamu ada yang ingkar, ada yang muslim. Kalau menurut pandangan Kristen, pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang dibangkitkan pertama kali, Bang. Itu kan pandangan Kristen kan. Pandangan Kristen ini kan tidak ada dasarnya dari Yeshua Mashiach, putra Maryam kan. Nah terus apa dasar Muhammad itu jadi pemimpin kami itu apa dasarnya? Kalau kami kan dasarnya karena Yesus itu pertama kali dibangkitkan. Nah jadi itulah alasan dia jadi pemimpin. Kamu tahu nggak? Gini, ada satu hadis dari Nabi Muhammad gini. Nabi Muhammad ketika dia wafat, kemudian dibangkitkan di akhirat, dia ini ketika umatnya melalui lewat sirat dan lain-lain, itu sudah menunggu di ujung sirat. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Itu Nabi Muhammad, saking cintanya dengan umat akhir zaman. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda begini, aku tidak pernah takut umatku akan miskin. Tidak pernah aku takut umatku ini akan kelaparan. Tapi yang aku takutkan adalah umatku mati tidak membawa iman. Makanya kalau Nabi Muhammad pernah bersabda begini, kalaulah dunia ini beserta isinya berharga walaupun sebesar sayap nyamuk di hadapan Allah, maka orang-orang kafir tidak akan pernah Allah akan beri sedikit minum walaupun itu sedekuk. Itu kalau dunia ini berharga, Bre.
Ya itu Makanya berbicara Nabi Muhammad tentang itu makanya Nabi Muhammad itu apa pinginnya? Umatku selamat memberitakan bahwa di kehidupan nanti akan ada hisab, akan ada perjalanan yang panjang. Janganlah kamu tersesat di kehidupan yang sangat singkat ini. ya. Makanya penyembahan kepada Allah, ikutilah aku, sembahlah Allah, ikutilah aku, sembahlah Allah. Kemudian di setiap hari kamu hidupkan sunnah, kau akan dapat pahala. Begitu loh, Bre. Ya, itu kan berbicara tentang masa depan kan, karena Muhammad kan belum dibangkitkan, betul nggak? Loh, ya kan nanti kita berbicara masa Nanti depan kan, kan kita iya berbicara nanti, tentang akhirat. Nabi Muhammad nanti iya. kalau dibangkitkan, Bre, itu sudah menunggu di ujung sirat. Hmm. Iya, iya, iya. Yang kalian selalu pelintir bahwa orang-orang muslim itu masuk neraka, padahal enggak. Itu sirat itu ya wajib, ketetapan hak. Makanya kalau ada yang lewatin sirat, ada yang secepat kilat, ada yang selamat, ada yang luka-luka, tergantung amalnya. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda begini, Bre, dalam hadisnya. Ketika waktu itu hujan, kemudian Nabi Muhammad berjalan dari masjid kan, dari mimbar berjalan keluar, bersandar di pintu. Nabi Muhammad tiba-tiba nangis gitu kan. Nah, wahai Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Betul wahai sahabatku bahwa hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku menangis bukan karena hujan ini, tetapi ketika aku di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, aku melihat umat-umatku berjatuhan dari sirat seperti derasnya hujan ini. Jadi apa maknanya? Yang jatuh dan tidak selamat dari sirat itu banyak dari umatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu selalu benar-benar berdoa, ya Allah selamatkanlah umatku. Kemudian apa? Sebelum sakaratul maut, ketika Allah memerintah malaikat pencabut nyawa untuk mendatangi Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Allah, cabutlah nyawa Nabi Muhammad dengan pelan-pelan. Ketika mendatangi Nabi Muhammad, malaikat pencabut nyawa mengucapkan salam dengan lemah lembut. Dia bertanya, wahai Nabi Muhammad, waktumu sudah tiba. Kau harus kembali kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad apa bilangnya? Aku belum siap. Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Apakah akan diselamatkan oleh Allah dan lain-lain? Kemudian malaikat itu kembali kepada Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad, Rasulmu bilang seperti ini. Ketika aku kembali, bagaimana umatku? Ya akhirnya apa? Umatnya Nabi Muhammad yang beriman, Allah akan selamatkan. Masukkan dalam surga, dalam jannah. Setelah itu barulah Nabi Muhammad lega dan mau dicabut nyawanya. Makanya Nabi Muhammad dalam hadisnya itu, pesan terakhir apa? Umati, asola, anisa. Udah itu, Bre. Umatku, sholatlah, dan wanita. Itu Nabi Muhammad itu akan dibangkitkan kelak, itu dibangkitkan itu sama seperti Yesus dibangkitkan atau beda, Bang? Di padang mahsyar, wallahu alam kalau di padang mahsyar. Ada kalau hadis tentang padang mahsyar banyak. Padang mahsyar nanti. Dibangkitkannya itu bukan di tempat Muhammad itu dikubur, bukan ya, Bang? Beda. Bukan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah tempat bagaimana berkumpulnya seluruh manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad di sana nanti. Kita nggak pakai pakaian, Bre. Kita nggak pakai pakaian. Kita telanjang di situ. Terus kita nggak kembali lagi ke keadaan fitrah, nggak tersunat. Itu, Bre. Yeah. Nah, terus waktu itu dalam hadis Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, aku malu kalau aku tidak pakai baju." Apa jawab Nabi Muhammad? Setiap orang tidak memikirkan orang lain. Mereka memikirkan tentang dirinya sendiri dan mereka tidak menganggap kanan kirinya. Itu padang mahsyar, kamu benar-benar kamu akan berhadapan dengan Tuhanmu yang sesungguhnya dan kamu akan disidang di situ. Kalau kamu kafir, mati dalam kekafiran, maka kamu nggak akan disidang, Bre. Kamu langsung bypass ke neraka, Bre. Dan kamu kekal selama-lamanya. Makanya hidup ini yang sementara. Kalau kamu masih enak-enak, kamu akan menyesal, Bre. Kayamu kaya sementara, miskinmu miskin sementara, cacatmu cacat sementara, sempurnamu pun sempurna sementara. Ya, kalau aku kafir tapi
timbangan sedekah aku lebih banyak dari perbuatan jahat kecurang aku, ya harusnya aku masuk surga dong. Nggak bisa, Bre. Loh, Jadi gini, sebaik-baiknya orang kafir, maka Allah akan balas amalnya di dunia, tetapi tidak di akhirat. Makanya sifatnya Allah adalah Rahman dan Rahim, berbeda. Ya Rahman dikasih sayang nih, semua makhluk dikasih sayang. Tapi kalau Rahim, beda, khusus. Nanti hanya pada hamba-hambanya yang benar-benar menjadikan dia sebagai Tuhan semesta alam. Makanya kafir itu apa sih, Bang? Kafir itu apa? jadi makanya Allah itu ketika di padang mahsyar, ketika kamu disidang, kata Nabi Muhammad, Allah akan di situ rahmat Allah bercucuran deh. Bisa jadi kamu masuk surga, bisa jadi kamu nanti langsung masuk neraka, ataupun kamu masuk neraka dulu, ataupun nanti kamu masuk surga terlebih dahulu, langsung masuk surga. Allah bisa mengampuni dan Allah bisa mengazab nanti di sana. Kamu berhadapan langsung dengan Tuhanmu tanpa hijab, tau nggak? Di sidang satu persatu kamu. Oke, jadi kalau Dan seorang kamu baru muslim, tahu, oh inilah Tuhanku, ya, bukan Yesus. ini Bang. Kalau seorang muslim, jadi yang perbuatan curangnya itu lebih berat daripada perbuatan sedekahnya, itu masuk surga. Bisa jadi dia langsung masuk surga karena ada amal yang tiba-tiba dia nggak pernah sadar dan membuat Allah ridho. Bisa juga dia masuk ke neraka terlebih dahulu, dicuci, baru dia masuk ke surga. Makanya Nabi Muhammad tuh berdoa tuh begini, ya Allah, wahai Muhammad. Jadi waktu di padang mahsyar huru hara, setiap orang kacau balau, minta tolong sana sini, maka datanglah kepada Yesus atau Isa Al-Masih, kemudian dia datang kepada Nabi Musa. Mereka jawab, aku tidak bisa. Mereka menjawab, tidak bisa. Aku tidak bisa memberi syafaat, aku tidak bisa memberi pertolongan. Kemudian datang kepada Moses, aku tidak bisa menolong kamu. Datang ke Adam, aku tidak bisa menolong kamu. Kemudian barulah datang ke Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, tolonglah tolonglah kami. Oke, aku akan menolong kalian. Makanya dalam padang mahsyar tuh di sana yang sangat-sangat menakutkan huru-haranya, Nabi Muhammad dibekali yang namanya telaga Kausar. Barang siapa yang bisa meminum telaga itu walaupun seteguk, maka tidak akan pernah haus nanti Itu di bumi, selama-lamanya. Bang. Padang mahsyar itu Bukan di di bumi padang apa? mahsyar. Padang mahsyar tuh kamu tahu nggak? Sejengkal matahari. Oh Gimana coba gitu. bayangin? Nggak bisa kamu bayangin. Ya, jadi bukan lokasi di bumi itu ya, bukan. Bukan, itu udah universe yang lain lah pokoknya. Oh, ya. Gitu bre. Makanya hati-hati bre kamu bre. Nih aku cerita nih, kadang aku juga merinding, kadang juga aku maksiat juga. Astagfirullahalazim, ya Allah. Makanya inilah kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap orang itu bernyawa pasti akan mati, merasakan mati. Ya kalau Kemudian Nabi aku Muhammad sih, pernah bersabda, kullu bani Adam khata. Jadi setiap bani Adam itu pasti berdosa. Kayak aku pun berdosa, bre. Aku ngerti gini, tapi aku kadang masih suka bermain-main sama perempuan, ya gitu. wih, Jangan salah, kalau Bre. aku, Makanya, aku nih hanya berdoa, ya Allah ampuni hamba, semoga diberikan kemudahan. Itu toh, Bre. Jadi kulu bani Adam khata, setiap bani Adam itu berdosa, Bre. Tapi Allah itu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi nggak mencampur adukan, yang baik nanti dapat pahala, yang buruk pun nanti dapat balasan. Tidak mencampur adukan. Walaupun ada orang bilang gini, orang-orang itu kadangnya, orang yang awam ya. Percuma sholat kamu kalau dia korupsi. Percuma puasa kamu kalau kamu tuh gibahin. Nggak gitu, bre. Nggak seperti omongan manusia, bre. Allah itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nggak akan pernah luput. ya kalau aku sih nggak takut, Bang. Karena darah Yesus sudah ditumpahkan ke atas tabut perjanjian. Itu kan asumsi kamu kan? Ya Itu asumsi asumsi, asumsi ya kamu yang nggak iya, berdasar. asumsi berdasarkan data dari kitab yang Nggak ada di abad keempat itu loh. Yang menjadi pertanyaan begini, bre. Kitab itu apakah kitab asli? Kemudian pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang dibawa oleh Yesus Hamasiah. Dalam Ya, Bible-mu sendiri dikatakan kamu tuh cukup bertobat, Allah akan ampuni dosamu. Ada itu, Bible-mu mengucapkan seperti itu. Jadi kamu tobat, kemudian kamu akan diampuni oleh Tuhan dan dosa-dosamu akan dihapuskan. Cuma kamu bertobat. Nggak ada tuh darah tumpah begini, itu nggak ada, bre. ya Kata gimana, siapa Bang? itu?
Baradae juga sudah bertobat, tapi Yosua nggak hidup lagi kan? Dia kan itu pembunuhan, gimana sih? Ya. Bang Ivan, aku turun dulu ya, baterainya Ya tinggal udah kapan 10%. jadi gini, nanti kalau kamu ada waktu, kamu tanya sama Ustadz, jangan sama aku nih orang awam. Kamu tanya sama Ustadz yang santun, Ustadz, begini gimana sih Ustadz? Tapi kamu niat yang mencari kebenaran, Bre. Jangan kamu cuma berpolemik. Allah itu bisa memberikan hidayah gini. Allah akan memberi hidayah kepada hambanya jika hambanya mau yang namanya melawan hawa nafsu, Bre. Kalau kamu mau melawan hawa nafsu kamu, Allah akan memberikan hidayah kamu. Tapi kalau kamu nggak akan kalau kamu tidak mau melawan hawa nafsu, maka Allah nggak akan beri hidayah. Ya wallahu alam ya, tapi ya itu cuma salah satu cara maksudnya. Gitu. Ya kamu ini aku aslinya kamu pinter gitu kan, tapi kamu kadang Iya, akalnya udah nggak sebenarnya dia dipakai. tahu, ngerti, paham. Sebenarnya ya, Mm-mm. sebenarnya Bang Abu Mm-mm. Isa itu tinggal asyhadu aja sebenarnya ini. Mm-mm. Karena dia udah paham Banyak soalnya. kebenaran. Jadi orang membenci Nabi Muhammad tuh nggak di abad ke-21, nggak di akhir zaman ini, nggak. Zaman dulu pun malah mau membun-bun. Umar itu mau membun-bun Nabi Muhammad. Kalau kamu cuma maki-maki Nabi Muhammad itu menurutku hal biasa buat Nabi Muhammad. Tapi zaman dahulu langsung aku akan bun-bun si Muhammad. Banyak politik praktis makanya Islam ini kompleks gitu kan. Kamu nggak diajarin berpolitik, diajarin kamu bernegara, diajarin kamu berbisnis, semuanya ada, Bre. Iya. Oke lah, aku nanti lanjut nanti malam ya. Ya, lagi. Iya. Nah, jam 8. Terima kasih Bang Abu, Yesus, sehat selalu, jangan kapok ya datang lagi. Kita cuma sharing-sharing aja. Oke, Bang Ivan, ini kita tutup aja ya, Tutup aja soalnya dulu, bentar lagi. saya mau nganterin kakakku ke beli obat. Jadi saya tutup nanti dengan malam. kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ivan, terima kasih. Yo. Saya izin tutup komal. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Ya, kok nggak bisa nutupnya nih, gimana?